Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait sistem koordinasi hormon. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hormon? Oke, next ya. Jadi, hormon merupakan zat kimia yang berupa senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga sebagai kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, sehingga hormon yang dihasilkan akan masuk ke dalam peredaran darah. Oke, kita masuk ke dalam fungsi hormon. Yang pertama, hormon dapat digunakan untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mempertahankan homeostasis tubuh atau keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat mengkoordinasikan kegiatan antara sistem hormon dan sistem saraf. Nah, berikut ini adalah struktur bagian-bagian kelenjar yang bisa menghasilkan hormon di dalam tubuh kita. Di antaranya ada kelenjar hipofisis, ada kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad, atau yang dikenal juga dengan kelenjar kelamin. Jika di pria itu ada testis dan di wanita ada ovarium. Oke, untuk kelenjar yang pertama yaitu adalah kelenjar hipofisis. Dikenal juga dengan kelenjar pituitari karena kelenjar ini dapat mensekresikan hormon yang dapat mengatur bermacam-macam kegiatan di dalam tubuh, sehingga dijuluki sebagai Master of Glands. Kelenjar hipofisis sendiri dibedakan menjadi 3 lobus, yaitu lobus depan, lobus tengah, dan lobus belakang. Ketiga lobus dari kelenjar hipofisis bisa digunakan untuk menghasilkan hormon. Oke, selanjutnya ada kelenjar hipotalamus. Jadi, kelenjar hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi utama dari kelenjar hipotalamus yaitu untuk homeostasis, artinya mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar berjalan stabil. Oke, selanjutnya ada kelenjar tiroid atau dikenal juga dengan kelenjar gondok. Kelenjar gondok terletak di depan trakea dan dapat menghasilkan tiroksin. Nah, jadi fungsi dari hormon tiroksin adalah meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh. Apabila tubuh kekurangan hormon tiroksin sebelum dewasa, dapat menyebabkan penyakit kretinisme atau kekerdilan pada tubuh. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Letak dari kelenjar paratiroid atau yang dikenal juga dengan kelenjar anak gondok, letaknya berada di belakang kelenjar tiroid. Selain itu, kelenjar paratiroid ini bisa menghasilkan hormon paratormon. Ya, jadi kelenjar ini bisa menghasilkan paratormon yang berfungsi dalam mengatur kadar kalsium atau Ca dan fosfor dalam darah dengan melepaskannya dari tulang.
Apabila kekurangan hormon paratormon dapat mengakibatkan kejang otot, dan jika kelebihan dapat menaikkan kadar kalsium dan fosfor dalam darah sehingga terjadi pengendapan di ginjal. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh karena kelenjar inilah yang dapat memproduksi sel darah putih atau limfosit T. Kemudian ada kelenjar adrenal, dikenal dengan kelenjar suprarenalis atau anak ginjal, bentuknya seperti ini. Jadi, kelenjar suprarenalis masih dibedakan menjadi dua bagian. Ada korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal dan medula adrenal sama-sama menghasilkan hormon. Untuk korteks adrenal bisa mensekresikan hormon mineralokortikoid yang mampu merangsang reabsorpsi ion Na+ dan Cl dalam tubulus ginjal. Kemudian ada glukokortikoid yang mengontrol metabolisme glukosa dalam darah. Oke, selanjutnya ada hormon androgen yang berfungsi untuk menentukan sifat kelamin sekunder dari pria. Selanjutnya ada medula adrenal, sama untuk mensekresikan hormon juga, yaitu ada hormon adrenalin atau epinefrin berfungsi meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, meningkatkan kadar glukosa darah, dan laju metabolisme. Kemudian ada noradrenalin yang berfungsi juga dalam meningkatkan tekanan darah. Oke, selanjutnya ada kelenjar pankreas. Jadi, di dalam kelenjar pankreas terdapat kelenjar pulau Langerhans, yang mana kelenjar ini bisa menghasilkan hormon insulin dan glukagon, yang mana hormon insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam hati dan otot, sedangkan hormon glukagon berperan dalam merombak glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya ada kelenjar kelamin atau gonad, yang mana di pria bisa menghasilkan testis yang merupakan hormon penghasil testosteron yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ciri kelamin sekunder dan spermatogenesis. Sedangkan di kelenjar kelamin wanita sama juga bisa menghasilkan hormon. Namun, hormon yang disekresikan itu ada estrogen dan progesteron. Estrogen biasanya dihasilkan oleh sel granulosa, folikel Degraaff, dan corpus luteum, sedangkan progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu merupakan bekas folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur. Oke, next. Oke, ini kita masuk ke dalam kelenjar hipofisis. Dan pada gambar di samping juga terdapat kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Seperti gambar yang sudah saya jelaskan tadi terkait kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kemudian paratiroid yang dikenal juga dengan anak gondok. Bentuknya seperti ini. Oke, lebih mempersingkat, kita langsung masuk nih di kelenjar hipofisis yang tadi dibedakan menjadi 3 lobus. Ternyata hormon-hormon ACTH, TSH, FSH, LH, PRL dihasilkan di bagian lobus depan atau anterior. Oke, untuk yang pertama di sini ada hormon ACTH ya. Hormon ini dikenal juga dengan hormon adenokortikotropik hormon. Fungsinya untuk apa? Ternyata fungsi dari hormon ACTH ini merangsang korteks kelenjar
adrenal untuk mensekresikan beberapa hormon, kan? Sudah jelas korteks adrenal. Kemudian yang kedua ada TSH, yaitu merupakan hormon perangsang tiroid. Fungsinya mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya ada hormon FSH, yaitu adalah follicle stimulating hormone. Biasanya pada pria, FSH ini bisa menstimulasi testis untuk menghasilkan sperma, sedangkan pada wanita dapat merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Selanjutnya ada hormon LH yang dikenal juga dengan luteinizing hormone. LH pada wanita biasanya merangsang ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum pada ovarium. Sedangkan pada pria dapat merangsang testis untuk mensekresikan hormon androgen. Yang selanjutnya ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini digunakan untuk merangsang sekresi kelenjar susu. Oke, tadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis pada bagian lobus depan atau anterior. Kali ini kita akan membahas hormon yang dihasilkan pada lobus posterior. Di sini ada hormon ADH. Nah, hormon ADH dikenal juga dengan antidiuretik hormon atau hormon vasopresin. Fungsinya mengatur proses reabsorpsi air pada tubulus ginjal. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin ini merupakan hormon yang merangsang kontraksi otot dinding rahim pada saat melahirkan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di kelenjar pankreas. Silakan diperhatikan ya bagan yang terdapat di slide terkait kontrol homeostasis pada metabolisme glukosa oleh hormon insulin dan glukagon. Pertama, glukosa diserap oleh tubuh mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat karena di sini pankreas akan melepaskan hormon insulin, kemudian hati akan menangkap hormon insulin dan mengakibatkan terjadi pengubahan glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein. Selain itu, insulin juga akan berpengaruh terhadap sel-sel yang terdapat di dalam tubuh karena sel-sel akan mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa menjadi menurun dan kembali ke keadaan yang normal. Selanjutnya, apabila kadar gula darah menurun, pankreas melepaskan hormon glukagon dari sel-sel alfa pankreas, kemudian ditangkap oleh hati dan diubah oleh hati menjadi glikogen dan glukosa, mengakibatkan kadar konsentrasi glukosa darah menjadi meningkat. Nah, karena terjadi peningkatan kadar gula darah, terjadilah proses homeostasis atau keseimbangan kadar gula darah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.